Selamat datang di channel Tifosi Inter Milan. Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan. Jika Anda mengaku Interisti, silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Forza Inter! Inter melalui laman resmi klub akhirnya mengumumkan jika mereka berpisah dengan pelatih Antonio Conte. Melalui pernyataannya, Inter berujar, FC Internazionale Milano mengumumkan jika sudah tercapai kesepakatan pemutusan kontrak dengan pelatih Antonio Conte. Pihak klub ingin berterima kasih kepada Antonio atas kinerja luar biasa yang mencapai puncaknya dengan memenangkan gelar Scudetto ke-19. Conte akan selamanya ada dalam sejarah klub. Antonio Conte resmi meninggalkan Inter Milan hanya beberapa minggu setelah memenangkan gelar Serie A. Antonio Conte telah meninggalkan Inter Milan, dengan persetujuan bersama dengan Simone Inzaghi yang kemungkinan besar akan menggantikannya sebagai pelatih. Conte telah menyetujui kesepakatan dengan pemilik klub yang akan membuatnya membayar pesangon 7 juta euro untuk tahun terakhir kontraknya. Mantan bos Chelsea itu sukses membawa Inter meraih gelar Serie A pertama mereka dalam 11 tahun terakhir. Namun, Conte dikabarkan telah terlibat dalam perselisihan dengan pemilik klub setelah mereka mengusulkan pengurangan jumlah skuadnya. Conte ingin mempertahankan 8 pemain yang dia anggap penting untuk tim termasuk Milan Skriniar, Romelu Lukaku, dan Lautaro Martinez. Di sisi lain, pelatih Lazio Simone Inzaghi akan menggantikan Conte di San Siro. Mantan striker Italia itu telah menangani Lazio sejak 2016 dan membawa tim tersebut finish di urutan ke-6 musim ini. Berbagai media di Italia sejak kemarin malam yakin jika Antonio Conte akan meninggalkan Inter dalam waktu dekat. Sang pelatih dikabarkan tak sejalan dengan rencana klub yang terpaksa untuk melepas beberapa pemain bintang di klub menyusul kesulitan finansial yang dialami Inter, karena pandemi yang disebut akan menjadikan tim ini tidak kompetitif untuk bersaing meraih target besar musim depan. Curva Nord ikut bersuara terkait hal ini, terutama berkenaan dengan posisi mereka dalam kisruh ini. Kemarin di depan kantor klub, fans garis keras Inter ini membentangkan 2 spanduk yang menentang langkah yang diambil manajemen tersebut. Mereka menolak keras manajemen Inter untuk memutus kontrak Conte yang masih akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Mantan Presiden Inter, Massimo Moratti berbicara kepada sejumlah wartawan yang menunggunya kemarin mengenai situasi Nerazzurri yang semalam resmi berpisah dengan pelatih Antonio Conte. Saya pikir Inter akan tetap memiliki masa depan walaupun terjadi pergantian pelatih. Steven Zan, saya ikut bersimpati untuknya karena saya tidak berpikir ia sengaja untuk menciptakan situasi ini. Saya pikir ia sudah melakukan berbagai upaya untuk menghindari hal ini terjadi. Spanduk yang dibentangkan Curva di depan kantor Inter. Saya tidak tahu, namun ini adalah reaksi yang wajar yang biasanya mereka miliki untuk berpartisipasi dalam kehidupan klub. Saya menyerahkan pilihan kepada klub dan saya tidak bisa memberi penilaian personal. Terkadang dalam hidup, ada perubahan yang mungkin dipandang sebuah hal yang negatif, namun hal itu bisa saja berubah memberi dampak positif. Ucap Moratti. Ultras Inter kemarin menggeruduk kantor klub, usai kabar Antonio Conte yang sudah memutuskan berpisah dengan Inter berhembus kencang yang pada akhirnya menjadi kenyataan pada malam harinya. Bahkan beberapa perwakilan dari Ultras Inter ini masuk ke dalam kantor klub dan mendapatkan izin bertemu dengan beberapa petinggi klub.
La Gazzetta dello Sport menyebut jika perwakilan dari Ultras Inter ini diterima oleh Beppe Marotta, Alessandro Antonello dan Piero Ausilio. Para direktur Inter ini kemudian mengonfirmasi dan menjelaskan alasan dibalik keputusan untuk berpisah dengan Conte dan menambahkan jika masalah Inter secara eksklusif adalah terkait kondisi keuangan, namun meyakinkan semua orang bahwa proyek klub tetap ambisius. Mereka juga menyebutkan jika Inter berharap hanya akan ada satu pemain kunci yang dilepas di bursa transfer mendatang, terlepas dari beberapa laporan yang menyebut beberapa pemain penting berpeluang hengkang. Nama Massimiliano Allegri berada dalam daftar teratas sebagai pelatih yang coba didatangkan Inter untuk menggantikan Antonio Conte, mencoba menyalip Juventus yang sudah bekerja selama beberapa waktu untuk membawa kembali sang pelatih. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, bagaimana cepatnya Inter bisa mengantongi kesepakatan pemutusan kontrak dengan Conte, membayar pesangon sekitar 6,5 juta euro ditambah bonus menjadi bukti jika Inter tak ingin membuang waktu untuk mencari suksesor pelatih asal Lecce tersebut. Terkait Allegri, sudah ada pendekatan yang dilakukan Inter selama beberapa hari terakhir dan tentu saja juga dalam beberapa jam terakhir. Akan ada percobaan selanjutnya yang lebih intens yang akan dilakukan pihak klub hari ini, mencoba untuk bisa menyalip Juve. Untuk meyakinkan sang pelatih memilih Inter, Beppe Marotta dikabarkan sudah menyiapkan proposal kontrak 3 tahun dengan gaji 10 juta euro per musim. Hal ini setidaknya juga menjadi gambaran betapa Inter ingin untuk bisa memulai kembali petualangan mereka di musim baru langsung dengan kecepatan tinggi. Tentu keputusan berpisah dengan Conte dan mempekerjakan Allegri dengan gaji 10 juta euro, membuat Inter menghabiskan biaya yang lebih besar dibandingkan andai memutuskan melanjutkan petualangan dengan Conte, membayar kompensasi untuk Conte dan menggaji Allegri. Nantinya, Marotta siap berbicara dengan Allegri, memberikan gambaran kepada dirinya soal rencana pengetatan pengeluaran klub yang pada akhirnya mungkin harus memaksa Inter merelakan satu atau lebih pemain penting. Di sisi lain, Allegri mungkin memiliki hasrat untuk mencatatkan namanya sebagai pelatih pertama yang mampu memenangkan Scudetto bersama 3 tim terbesar di Italia, AC Milan, Juventus dan Inter. Andai semua terwujud, hal ini seakan mengulangi apa yang terjadi pada 2014 lalu di Juventus di saat Allegri datang menggantikan Conte. Sementara itu La Gazzetta dello Sport menyebut posisi Lele Oriali juga akan dievaluasi dan akan didiskusikan pada pertemuan petinggi klub hari ini.